Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Karena dia melakukan hal seperti itu, dia merasa bahwa apa yang ia lakukan ini sudah sangat rapih. Dan dia pun tidak punya jejak digital yang lain. Artinya seperti memasang profil pasangan selingkuhnya, atau lebih banyak karena menggunakan ponsel ini dia akan normal-normal saja. Artinya memang hanya bisa diketahui melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin berbicara mengenai 10 ciri istri selingkuh yang ternyata tidak diketahui suami. Nah, ini kita akan pahami. Di sini maksudnya adalah bagaimana kita agar mampu membuka setir ya, sesuatu hal yang tidak atau selama ini belum mampu diketahui oleh pasangan, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda dukung terus channel Kang Kubis dengan cara berikut ini. Silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kubis. Yang pertama, biasanya seseorang akan melakukan atau terbuka sekali dengan pasangan selingkuhnya. Dia akan mengatakan bahwa dia adalah berlatar belakang memiliki pasangan dan dia sangat mencintai pasangannya. Sehingga ketika komitmen kedua ini sudah ada satu chemistry, maka itu akan mulai berjalan. Ya, ini akan bisa bertahan lama dan akan sulit diketahui karena tidak ada tuntutan di antara keduanya. Ini yang pertama yang ia lakukan. Ya. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Nanti dalam proses, ya, dari 10 poin ini nanti ada celah yang pada akhirnya seseorang bisa mengetahui ketika pada saat itu pasangannya ternyata secara diam-diam berselingkuh dengan pria lain. Yang kedua biasanya adalah dia akan mencari pasangan selingkuh yang jauh dari kehidupan di lingkungannya. Artinya biasanya dia akan menggunakan atau berselingkuh dengan orang-orang yang memang tidak dikenal oleh baik dari keluarga si suami maupun keluarga dia sendiri. Ini memang betul sangat sulit, tapi memang ada. Kalau Anda tanya ada saya bilang ada. Karena saya tahu itu ada. Yang ketiga, dia tetap menggunakan atau tetap menganggap bahwa keluarganya adalah tetap prioritas. Jadi dengan komitmen yang pertama tadi, maka apapun yang ia lakukan ketika itu demi keluarga si pasangan selingkuhnya ini tidak akan pernah menuntut, karena dia paham, ya, dia paham dengan kondisi masing-masing, punya latar belakang yang sama. Lalu kemudian yang kelima, dia akan jaga jarak dengan keluarga. Artinya dia pun tidak akan bicara banyak tentang kehidupan latar belakang keluarganya, begitu pula si dia. Jadi dua-duanya ini sama sekali tidak mau tahu tentang bagaimana kehidupan latar belakang rumah tangga masing-masing. Jadi artinya dia hanya mencari kebahagiaan berdua, ya, tanpa mengusik orang-orang yang berada di belakangnya atau yang berada di dalam lingkarannya. Lalu yang keenam, dia akan selalu berpindah-pindah tempat, ya. Berarti berpindah tempat ini adalah pada saat dia melakukan sebuah pertemuan. Nah, ini kalau mungkin ketika di kalangan tertentu bisa jadi, karena di situ bisa jadi ada bukti check in, ya. Mungkin mohon maaf sekali ini, ya. Ini barangkali bisa dengan cara itu. Namun pada umumnya keduanya ini banyak cara untuk menghilangkan itu semua. Ini juga masih dalam titik sulit untuk diketahui, ya. Lalu kemudian yang ketujuh, dia akan selalu ngasih kode, ngasih gambaran kepada pasangan selingkuhnya pada saat dia sedang ada di rumah atau sedang berkumpul dengan keluarga. Nah, ini. Di sini kuncinya biasanya, mohon maaf sekali, orang-orang yang melakukan seperti itu atau pasangan lah yang melakukan hal-hal seperti itu biasanya memiliki kartu SIM ganda, ya. Atau bisa jadi memang dia menyamarkan dengan nama yang ada di ponselnya ini adalah menggunakan nama wanita ketika dia seorang wanita. Namun Anda bisa perhatikan, ya, saya yakin ini bisa diketahui pada akhirnya, karena ketika dia merasa fine aja, maka dia akan membiarkan ketika
ponselnya ini Anda pinjam, ya, karena dia merasa bahwa selama ini sudah aman. Nah, maka cek, ya, walaupun memang mungkin namanya perempuan, tapi Anda lihat, ya, berapa sering ya dia berkomunikasi dalam sehari, berapa kali dia berkomunikasi dalam sehari dengan pasangan Anda. Ini tetap bisa dibedakan. Ketika memang Anda tidak menemukan kartu SIM ganda, ya, artinya memiliki dua kartu yang memang jarang digunakan dan Anda tidak tahu, maka Anda periksa ponselnya. Saya yakin dalam hal ini dia akan mengizinkan. Ya, ini solusinya. Tetap ada titik temunya. Jadi carilah di situ ada beberapa nomor yang mungkin lebih sering dihubungi, karena di sini ada kemudahan, ya. Karena dia melakukan hal seperti itu, dia merasa bahwa apa yang ia lakukan ini sudah sangat rapih, ya. Yang ke-9, dia pun tidak punya jejak digital yang lain, artinya seperti memasang profil pasangan selingkuhnya atau lebih banyak karena penggunaan ponsel ini dia akan normal-normal saja. Artinya memang hanya bisa diketahui melalui seberapa banyak atau seberapa sering dia melakukan komunikasi dengan orang yang menurut Anda curigai. Jadi yang paling sering, ya, ini bisa diketahui. Yang ke-10 ini juga menjadi suatu kemudahan, kembali lagi ke atas, bahwa tidak ada sama sekali perubahan sikap terhadap pasangan. Jadi ini ada celah yang sangat mudah untuk Anda mencari tahu itu. Ada satu titik, ya, periksa media sosial. Tentunya biasanya dia akan menggunakan nama wanita ketika dia seorang wanita. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.